Pakai baju hitam tuh gue siapa yang namanya dulu ada tuh dia. Sering banget. Sekarang bukan pakai armor. Apalagi sekarang? Yang minim bahan lah, yang menang. Gue cosplay L pak, ya ampun. Sama pakai kaos putih lengan panjang, celana jeans sama wig doang. Masalahnya ini gue nggak ketemu foto gue yang lama tuh. Bruh. Halo guys. Halo guys. Hey, apa kabar? Tapi lu nyadar gak sih sesuatu? Apa tuh? Tuh topi lu asik juga tuh, kayak model begitu tuh. Padahal udah umum ya. Nani? Taruhnya ke situ ternyata. Emang hati ke situ. Kembali lagi kita dengan om-om super kece ini. Yoi. Om-om betul? Betul. Ini berarti berhubungan dengan Apa tuh? pergantian nama channel kita ya guys. Oh iya. Karena kita sama-sama om-om. Om-om. Ya. Saya Selamat om-om. di umur kepala 3. Disebut lagi umurnya anjir. Ya. Oke, jadi kita Sama teman-teman yang sudah di tahun ini yang berumur kepala 3 ya. Iya. Semoga menjalani hidup ini dengan penuh realita dan kesadaran. penuh semangat aja dulu ya kan. Oke, baiklah. Kalau lu belum bisa jadi apa-apa sekarang, dari sekarang lu mulai. Siap. Jadi apa lu ngapain? Udah umur segitu. Pak, sabar. Dan Om siapa sih namanya Om? Om kenalin lagi deh Om. Oh ya deh. Guys ya. Nama saya Bang Oker ya guys. Ya. Kenapa di Bang Oker? Karena ya kita karena ngebahas anime dan segala macam di Jepangan dan gue masih yang mediocre gitu, biasa aja. Jadi tolong jangan dibully ya yang udah jago dan pembahasan anime gitu ya. Kita masih biasa. Jadi Bang Oker ya, namaku Bang Oker. Oke, nama gue berarti ini ya, Ombit ya. Kenapa Ombit? Karena gue karabitan, jadi gue bukan wibu tulen seperti om-om yang satu ini. Oh sorry, abang-abang yang satu ini bukan om-om ya, dia gak suka dipanggil om. Tapi kalau gue ya karbitan aja, kalau suka ya gue suka, kalau enggak ya udah mau gimana lagi. Oh gitu. Ya udah. Ya, jadi kita sudah ganti channel kita dengan resmi saat ini ya, guys. Jadi apa channelnya? Om-om ibu aja, guys, biar gampang. Lu nyari om-om pasti ketemunya kita tuh paling awal tuh. Ya. Tahu lu pakai ngaku-ngaku abang-abang lagi lu, udah om-om aja lu. Nah, dua om-om ini, guys, kali ini kita bakal ceritain tentang apa nih? Sekarang kita lagi mau bahas tema cosplay. Gila. Lo bayangin guys, om-om ini pernah jadi cosplayer guys. Kalian ada pernah jadi cosplayer gak? Coba komen di bawah. Iya nggak? Kayaknya seseru itu ternyata cosplay. Tahun berapa lu? Aduh, tahun berapa ya Pak ya? 2010 sampai 2015 kali Pak, gue Pak. Aduh, cosplay. Kayaknya ya Pak ya. 10 tahun lalu, 10 sampai 15 tahun lalu. Iya, dan Pak, masih setengah umur saya Bapak. Lu masih sekolah ya? Sekolah lagi Pak. Aduh. Udah berjuang dengan kerja kehidupan. Gue pulang pergi kantor, gue kerja kantoran tuh udah kantoran Pak itu. Bukan kantoran sih, kayaknya lebih ke SPB kayaknya. Oh siap, baik. Tapi jiwa wibunya itu masih pengen kelihatan gitu. Aduh, di mana lagi gue bisa mencari itu selain di tempat perkumpulan cosplayer. Tahun berapa? Cosplayer kayaknya sih 2013 ya Pak ya, apa 2011? Gue lupa Pak. Di antara itu. Berarti ini ya, Survivor Kiamat 2012 ya. Wah, anjir. Gue nonton lagi tuh film. Ngantri Pak, panjang banget tuh. Iya makanya ya. Orang kiamatnya pakai tonton di film gua kadang-kadang enggak logis sama orang kita kayak gitu. Aduh, demen banget yang begitu-gitu tuh, yang ketiban-tiban, yang wah gitu. Laku kan. Terus selamat dulu Survivor 2012. Karena diramalkan waktu itu kiamat. Itu Survivor 2012. Ya Allah. Emang goks. Gokil banget. Udah Survivor, tiba-tiba 2013 dia bukannya topper, malah langsung masuk jadi ibu. Langsung. Ucap. Iya lagi, bukannya topper malah jadi ibu. Jadi cosplayer. Itu cosplayer zaman itu modelannya gimana? Kalau sekarang dulu, kan ya dulu dah gimana tuh? Zaman gue dulu itu kan kita masih main bahan ya Pak ngejahit.
Oke, main bahan. Ya, main bahan. Bukan kurang bahan ya, bukan kurang Enggak. bahan ya. Kita nyari bahan ya kan, terus kita kasih ke tukang jahit tuh, modelnya kayak gini Pak, bikinin dong Pak, gitu. Paling tukang jahitnya bingung, ini apa ini gitu kan. Gue ngeliatin waktu itu gue datang ke mall, datang ke event-event, anjir kok keren Tahun banget sih. berapa lu datang ke mall itu? 2013-an lah, nggak perlu 2011. Oh, bukan 2013 tuh mulai. Iya, tapi kan mungkin 2 tahun sebelumnya tuh gue masih berusaha untuk ikut nggak ya gitu. Oh, jadi lu kayak keren banget nih gitu. Selama 2011 2012 tuh ya udah 2011 2012 tuh nimbang-nimbang gitu ya. Iya, nimbang. Lu enggak merhatiin tuh ramalan Sukamaya waktu itu. Begitu sampai oke gue mau jadi wibu. So guys. Wibu itu ya bukan cosplay doang, wibu itu macam-macam gitu. Okay. Tolong ya jelas ya. Jadi wibu itu satu kesatuan di mana dunia ini tercipta. Pasti banget Pak ngomongin wibu Pak. Emang Bapak bener-bener wibu sejati Pak. Ada 2 nih. Tapi kan dulu masih sedikit kan lomba kan? Ya, jadi ada 2 nih tipe cosplayer. Cosplayer yang hunter lomba, ya nyari-nyari lomba gitu, sama yang cosplayer yang emang pengen seneng biar apa sih datang sana terus dilihat gitu, terus difoto, ya cosplay party namanya gitu ya gitu. Nah, gue waktu itu pengen cosplay party. Oke. Gitu terus. Kan. Pas nyoba-nyoba gitu, ternyata ada yang dilombain ya. Ternyata kok dapet duit sih gitu. Oh, dia kenal duit sekarang. Iya, keren juga nih gitu ya. Gue coba ngomong sama siapa yang kumpul lah sama teman gue dia itu. Ada beberapa deh teman-teman dulu angkatan gue sekolah gitu kan. Nah, pas di zaman itu gue kebagian, gue pertama kali itu jadi di Naruto ya, gue jadi Sasuke. Karena gue kurus banget ya dulu. Gue juga apa hubungannya. Sebentar. Lu kurus banget, guys, percaya? Lihat ini guys. Anjir, gue udah nggak ada jawabannya lagi nih. Gila, kebanyakan makan Pak. Nah, terus akhirnya di kumpulan itu dikasihkan, lu pakai ini, lu jadi ini. Ya udah akhirnya. Kabaret bukan sih kayak gitu? Iya, kabaret ya. Iya, kabaret. Nah, terus yang di dubbing gitu loh, suaranya tuh yang ada pakai sound gitu kan. Akhirnya main tuh, gue waktu itu pertama kali di mall mana ya? Di mall apa ya? Coba cuma ikut-ikutan doang, karena kan gue masih belum pede, gue masih gemeteran itu Pak, tampil-tampil gitu masih nggak berani gue. Apalagi di foto teman-teman gitu, foto sama orang segala macam nggak berani. Enggak ada yang kenal sama lu seharusnya. Benar. Tapi kan muka gue tetap ada kelihatan, gak jadi Sasuke. Kagak dikenalin aja. Iya sih. Tapi kita kagak dikenalin. Iya, tapi kita ngerasa sok penting gitu, pengen dikenal, pengen diliatin gitu. Tapi ya Allah, lu siapa gitu. Pada zaman itu bukan siapa-siapa. Terus akhirnya udah main-main bentar, nyoba-nyoba di panggung-panggung dikit. Terus akhirnya gue latihan tuh main pedang segala macam gitu kan. Terus ada dubbing suara yang gitu kan. Mengayat. Terus yang akhirnya kan kalau abis berantem gitu kan Sasuke kan diselamatin sama si yang cewek tuh, digigit gitu ya. Ngerti nggak? Iya, kan nggak tahu. Tangan di tangan. Iya, dia kan yang kalau nggak salah nyembuhin api-api gitu jurusnya gitu, ya kan yang merah tuh, yang kacamata tuh. Uzumaki itu, klan Uzumaki. Iya, klan Uzumaki ya, gitu kan. Terus, ramai banget diteriakin dulu. Ih, gitu. Saya tidak. Lanjut guys. Ya, terus habis itu, nah pokoknya ya itu karena gue, lu bayangin latihan kayak cuma sekali 2 kali ya. Terus jadi padahal pas latihan tuh suaranya pas, tapi nggak pas di panggung jadi delay. Geblek banget sih emang. Ya kan baru pertama kan? Iya. Lah kok delay sih? Sampai gua yang kecepatan, sampai gua yang lama gitu. Gitu deh. Gugup. Iya, gugup. Nah, terus ya nggak menang lah intinya ya. Tapi iya ini nggak menang lah. Ya kan banyak tuh dari grup kita gitu kan. Nah di grup-grup yang lain ternyata tuh keren-keren Pak. Gua baru nanti Comic-Con kan gede ya eventnya kan. Di zaman itu gue pikir ya udahlah yang pakai bahan-bahan begitu lah. Ternyata ada yang mulai pakai armor dari Busa Hati gitu kan. Terus ya model-model kayak armor Seiya atau si itu deh siapa? Si Madara kan dia pakai armor kan, gitu kan. Madara yang udah itu yang zaman dulunya itu. Ya, nah terus pas di situ ada yang pakai transformer. Tiba-tiba dateng pakai kayu. Transformer apa perangkanya? Gak tahu ya, gue nggak merhatiin sih, gue nggak mencet sih pas lagi di panggung. Pencet. Jadi apa itu? Iya. Dan lo kalau mau tahu, Transformer yang menang itu. Terus, nah. Ngapain dia? Dia ngapain? Cuman jalan ya. Nggak berubah gitu. Jalan, berubah jadi mobil. Gitu kan. Waktu itu mobil apa sih? Transformer itu yang Optimus Prime. Yang biru. Bukan, yang kuning. Bumblebee, ya itu yang Bumblebee, udah gitu. Nah itu gue lupa ya, kayaknya sih dia belum ada yang nyala-nyala deh. Soalnya pas setelah itu
gue ikutan lagi acara-acara event cosplay. Oh udah mulai banyak tuh yang pakai armor, karena mungkin pada zaman itu yang pakai armor menang terus. Oh. Iya tuh. Nah dari situ tuh wah gila yang hunter lomba tuh ya cosplaynya itu banyak banget. Sampai yang Satria Baja Hitam tuh. Satria Baja Hitam tuh gue siapa yang namanya dulu ada tuh dia. Sering banget. Sekarang bukan pakai armor. Apalagi sekarang? Yang minum bahan lah, yang menang. Kalau kebanyakan bahan tidak menang. Yang menang adalah yang minum bahan. Bisa langsung paham lah itu. Gila. Sekarang makin berkurang makin oke. Makin banyak viewernya. Iya gitu. Wah angkatan dulu tuh di angkatan gue tuh gitu yang armor itu yang menang terus gitu. Ya kan emang bikinnya susah ya segala macam ya. Terus mungkin diapresiasi banget lah yang pakai armor gitu ya. Terus Satria Baja Hitam kan habis kan? Iya habis itu Satria Baja Hitam kan juga kan dia juga ternyata actionnya keren. Kamen Rider itu kan pada waktu itu kan banyak yang nggak cuma Satria Baja Hitam doang ya, ada Kuga, ada apa ya gitu-gitu. Beda nggak sih Kuga sama Kamen Rider biasa? Beda, busa hatinya beda. Terus dia busa apa? Busa ampela, maksud lu? Atau hati yang ini ampela gitu? Iya, ya gitulah dulu tuh. Pokoknya di angkatan gue tuh armor lagi berkembang dan itu mulai-mulai tuh pas kemarin-kemarinnya gue udah nggak ikutan lagi kan karena udah terlalu banyak bekerja ya kan. Enggak, bilang aja lo mau tobat jadi wibu. Setelah 2013 bukan ada tobat jadi wibu, mau tobat kayak jadi balik lagi sekarang. Karena mohon itu guys, sorry banget nih guys. Gue udah nggak ada waktu, jujur aja. Sama teman-teman gue aja ngumpul juga udah nggak bisa karena ya gitu deh. Berarti confirm, memang cuma gara-gara nggak ada waktu. Dan ya kalau nih lu zaman sekarang kalau misalkan emang di angkatan lu masih sekolah, ya kan masih kuliah, tuh emang pengen jadi cosplayer tuh manfaatin banget deh. Karena setelah lu kerja itu waktu lu tuh bakalan berkurang dan yang lu mungkin hunter lomba-lomba gitu ya, itu bakalan agak susah. Karena kan event-event cosplay itu kan Sabtu Minggu ya Pak. Zaman itu Sabtu Minggu tuh istirahat capek. Jadi boro-boro gue ikut-ikutan begitu. Udahlah, aku tidur aja dah. Nasib gitu. Pekerja emang gitu. Yeah. Kita budak korporat kita. Nah sekarang gimana versi lo? Ini versi gue dulu. Kalau versi gue mah, gue bukan cosplayer yang apa sih, yang selalu cosplay, enggak, cuman gue mau suka cosplay itu waktu yang pertama gue ke Margo City. Jadi gue gitu kan, nah itu kita ketemu tuh sama satu cosplayer yang cosplay Hinata yang gue pernah cerita. Oh gitu, yang di episode kemarin ya sebelumnya. Iya, ada lagi fotonya tertarik, tapi gue coba cari deh, atau gue minta deh sama temen gue, harusnya dia masih pegang. Oh gitu. Kita foto legend, jadi tahun berapa tuh, udah lama banget kan, gue SMP berarti maybe sekitar 17 tahun lalu atau 18 tahun lalu guys. Cosplay gue cuma lihat aja. Cuma lihat, oke. Ya waktu masih sensei pakai kardus, Pak. Gila kardus, kayak gue nggak ada yang ternyata ya pakai kardus. Kan lecek-lecek gimana gitu kan? Tapi diwarnain kardus. Oh jadi kesannya kayak alami gitu. Jadi kan pas gue ketok-ketok kok keras gini nih dari apa mas? Gini kan dari kardus. Oh gitu. Itu zamannya dulu. Jadi dari situ ya udah mulai cosplay. Nah kebetulan waktu itu pas gue masuk SMA, sekolah gue ikut lomba acara Jepang, ada pidato, ada nyanyi dan lain-lainnya. Karena ada yang cosplay. Yang dipilih tuh nih mau masuk yang mana, gue ya udah deh gue coba isi lomba cosplay. Gue cosplay L Pak, ya ampun, cuma pakai kaos putih lengan panjang dan lagi sama wig doang. Masalahnya ini gue nggak ketemu foto gue yang lama tuh. Bruh. Nice to meet you. I'm L. Anjay, itu tahun berapa ya? Gue SMA, iya bener tuh pas kelas 2, kelas 10, pas gue kelas 10 kelas 1 SMA cuy. Iya, berarti angkatan lu juga termasuk lagi kenceng-kencengnya ya, masa cosplay gitu. Dikit Pak untuk cosplay. Oh, di SMA gue kan cuma tahu 2, yang sering aktif 2 tuh. Oh. Terus yang terakhir yang Robert Hayden, tapi gue abis itu udah sekian lama gue capek Pak jadi apa? Robert Hayden tuh karakter di Law of Ueki. Law of Ueki. Udah pernah ditayangin kan gambarnya kan? Oh, itu kan sedikit ya, nanti gue kasih sekitaran 30 detik biar lu bisa lihat rame-rame, kita bisa lihat rame-rame. Jadi itulah cerita gue itu ikut event-event cosplay. Tapi gue yakin nih di tempat yang di umuran kita sekarang yang relate ya, di kantor-kantor lu pada itu pasti dari 10 orang ada satu yang pernah minimal jadi wibu lah ya. Iya. Jadi wibu atau pernah cosplayer atau dia demen di Jepangan pasti ada gitu. Terus lu pernah ikut lomba? Apa? Ikut lomba pernah yang waktu SMA itu. Jadi L kan gue wakilin sekolah gue. Terus menang nggak? Enggak. Menurut lu kenapa lu nggak menang? Ya kan L kan gitu doang anjir.
Cuma lu jalan cek. Terus lu bawa bangku. Gue malu. Lu bawa bangku nggak? Iya lagi. Bawa bangkunya dia. Terus lu begini, apa gimana kayaknya? Malu gue udah cukup. Mungkin ada yang mau foto ya kan? Oh, nih, aneh banget nih, orang ini aneh. Aku nih mau foto dia. Pak, pakai kamera itu loh Apa Pak. sih? Itu kan acara resmi, acara formal di sekolahan. Oh. Jadi gue wakil sekolah gue buat Iya, iya. bapak cosplay, lu bayangin. Jadi ada humasnya motoin gue jegrek gitu. Nah, tolong ya, kalau ada fotonya, tolong dibagikan. Gue juga penasaran, mudah-mudahan masih ada gitu. Tapi masalah SMA-nya gue lupa tuh, SMA apa ya? Nah, ngomong event, gimana kemarin? Kita habis dari mana tuh? Oh, kemarin kita habis di mall ya guys. Ternyata di event, ternyata masih banyak ya guys, event-event cosplayer. Tapi enggak sih, cosplay itu dia campur ya. Jadi kayak ada toys market, gitu. Terus ada event cosplaynya juga, terus dilombain cosplaynya. Itu kemarin kita ke sesuatu mall di Pluit ya, di Jakarta Utara. Jakarta Utara ya? Jakarta Utara tuh. Iya betul. Nah di sana. Coba lagi. Ya, karena gue mau beli action figure sih waktu itu ya. Nah ternyata pas gue kesana itu event bagus pak. Iya, maksudnya terakomodir, gue ngeliatnya. Terus yang bagian toys ada, yang bagian cosplaynya ada, dan cosplaynya tuh nggak tanggung gue bagus. Gue salut sih di udah zaman sekarang tuh apa gue anak gue ketinggalan zaman ya, tapi menurut gue di angkatan gue dulu tuh kayak hai kok sekarang wow gitu bagus banget gitu ya. Sekarang ada itu loh, ada subculture-nya yang baru loh. Apa tuh? Cosplaynya. Lu kemarin nontonin nggak? Lu kemarin asik ngobrol yang itu sih di stand toys tuh. Ada kan yang pakai binatang-binatang kan? Oh iya, jadi Ada kayak namanya apa bikin sih? komunitas lagi ya yang khusus buat. Iya, ada tuh cosplay namanya itu ya? subnya apa gitu kan? Kalau nggak Oh. salah Fluri Anima apa gitu ya? Oh iya. Gua nggak tahu. Tapi lu videoin nggak kemarin? Gua videoin. Oh, ada, Kan nanti kita kasih lihat sedikit coba ya. lihat, Itu bagus kok. footage-nya. Di event itu emang pas kita datengin ya guys gitu. Itu event mungkin ya perkembangan dari event gue yang dulu itu lebih variatif sekarang karena kan mungkin juga anime zaman sekarang gue banyak banget ya gitu ya yang gue nggak Pak, ngapalin itu kemarin lagi. bukan anime Pak, Apa? game sekarang banyak Pak. Oh masuk Genshin Impact gitu ya? Iya, sekarang banyak banget yang anime justru ya. Bukan. yang game. Sekarang yang anime tuh cosplay mulai sedikit, justru banyak kan yang game. Kayaknya Naruto udah nggak ada ya? Iya, kemarin Udah nggak ada ya Naruto ya? Lihat gua ada. Udah nggak ada Naruto. Kamen Rider masih ada. Iya. Kamen Rider. Tapi sekarang juga anime kan yang bukan anime seri lama kan, maksudnya cuma Iya sih. yang 1 season 2 season tamat gitu kan. Iya banyak yang gue nggak kenal lagi cosplayer tuh apa ya, apaan dia Cosplayer. pakai karakter apa? Iya, nggak sehit apa nggak seheboh zaman dulu gitu. Kalau Iya. zaman dulu mungkin kalau ada seri yang lama gitu kan tuh cosplaynya itu. Nah kalau sekarang ya pakai bajunya emang keren-keren sih, bagus-bagus. Cuma biasanya kalau pakai mini-mini itu, sering banget di cosplayin. Oh karena di game itu karakternya pakai bajunya kurang ya, kurang ya. Kayaknya sih gitu ya, karena kurang. Ya. Iya, tapi ya itulah pemanis buatan, pemanis buatan buat cowok-cowok yang nonton ya. Ya, mohon Iya. maaf, saya juga menikmati sesi nontonnya kakak-kakak, iya kan. Ya. Ampun. Makasih kakak, ya sudah menghibur kita untuk terus ada di cosplay di event-event itu. Lu kayak ngomong Sukebe tuh ngomong. Semua. Buset. Iya, ya. Kalau gue Mantan di anak zaman Benkyo gue gitu. SMA dulu, gue mainnya ke Binus dulu ya. Binus di sini nih di Jakarta Barat. Terus sama di UI itu gue sering tuh dua itu gue datengin gitu ya. Di event itu juga ada band. Nah gue nggak tahu di cosplay sekarang tuh kayak band kurang Jarang ya. Jarang ya? Kurang banget ya. Aduh, gue padahal Masih ada nungguin Jerry pak. Fish ya? Dulu gue masih nungguin. Sekarang malah yang model-model kayak JKT gitu, yang apa? Girl band. Girl band gitu yang datang. Gue Sama justru DJ. gue dulu nunggu banget tuh. Gue datang ke situ tuh kalau nggak ngeliat cosplaynya yang ngeband. Karena waktu itu pada zaman itu band-band Jepang tuh lagi hits banget kan. Siapa ya. dulu? Yang hitungin. Hah? Siapa? Nama band? Blue apa ya dulu ya namanya? Ada tuh Blue. Blue Sources. Pokoknya ada namanya apa Midnight Blue apa gitu. Oke. Ya itu. Terus yang dandanannya ke cewek-cewek gitu ada juga gitu. Terus ya gitu dah. Iya, Oh. vokalisnya. Oh, VK. Dandanannya kayak Suake. VK. Itu VK. Nah, gitu. Nah, itu gue nungguin itu sekarang tuh kayak aduh Nggak kok nggak ada lagi sih. Nggak tahu dah Sayang kalau banget. kalau emang ada yang tahu event-event dengan Band-band yang Jepang model ada gitu. band-band Jepangnya, band-band yang bawain lagu Oh, Jepang seperti Ada dulu namanya Wasabi, Pak. Bandnya namanya Wasabi pedes Wasabi, dong. iya. Pedes. Ya pokoknya gitu dah Wasabi. Kalau tonton kita pedes gak? Aduh, ada mana Wasabi. Ya, udah kayak Pepsodent. Nyebut merek Odol, lu. kayak odol. Pokoknya di event-event dulu tuh gue tuh yang gue dapet ya kalau gue datang ke event Jepangan. Pertama nih cosplay,
Terus band-band Jepang, ya. Terus apa sih yang muter-muter apa itu Pak namanya Pak? Festival. Donbori apa sih? Donbori makanan Pak, donburi Pak nasi pakai daging. Iya, pokoknya yang dipakai beduk tuh, terus Bonodori. Bonodori itu selalu ada Pak festival itu, dan gue suka. Terus berikutnya ada lagi ya ada market-marketnya yang jualan-jualan juga di situ ya. Rame banget. Gue nggak tahu sih sekarang event-event begitu masih ada atau apa gue yang ketinggalan. Sekarang lebih banyak ke event toys gitu nggak sih? Iya, campurannya ke situ arahnya. Iya, kalau di zaman dulu masih iya festival, tapi festival budaya gitu kan. Nah, kalau yang masih pakai konsep itu kan sebenarnya GJUI itu. Masih ada UI ya. Masih ada. Karena dia kan emang di itunya kan apa fakultasnya dia ya. Iya, emang orang anak-anak sastra Jepang yang bikin. Dan gue nanti kalau ada lagi gue pengen datang lagi ke situ. Itu pembahasan kita tentang cosplay kita ya, yang versi dirimu dan versi diriku ya. Apakah versi diri yang lain juga ada sama kayak kita? Oke guys, jangan lupa berarti kita udah ganti nama channel ya. Jadi kalau teman-teman mau lihat-lihat lagi obrolan soal kewibuan, cianjay, wibuisme ya. Apapun itu ya tentang Jepangan juga gitu ya. Bisa ceki-ceki ke akun kita di Om and Widu. Oke? Oke guys, kita tutup dulu guys. Bye. See you next episode.